Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan fasilitator kita, Ibu Nur Hapsiyah, yang akan menjelaskan materi modul ajar. Namun sebelumnya, alangkah baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Zul, dan selanjutnya ice breaking yang dipimpin oleh Bu Nur Hapsiyah sendiri. Nah, untuk menyingkat waktu, kita persilahkan Pak Zul untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Ibu Indri. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki sesi inti pada pertemuan ini, mari kita berdoa untuk mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya akan saya pimpin. Kita akan berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Bapak Ibu, doa kita mulai. Ya, Bu. 1, 2. Berdoa selesai. Recording in progress. Bu Indri, suara Ibu masih dalam bentuk mute. Ice breaking sendiri akan dipimpin oleh Bu Nur Hapsiyah sendiri. Untuk Ibu dipersilahkan. Oke, Ibu, dengar suara saya? Dengar Bu Indri, udah bisa saya mulai ya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, masih dalam keadaan sehat? Sehat, Ibu. Alhamdulillah, Ibu sehat. Ya, syukur alhamdulillah. Iya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kepada penyampaian materi, supaya kita jangan supaya kita fit, sehat walaupun hari sudah larut malam ya Bapak Ibu. Saya ice breakingnya ini bisa didengar Bapak Ibu? Bisa, Ibu. Bisa ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Ibu, Bapak sekalian ya, Bapak Ibu sudah tahu pasti nih ya mengenai ada huruf vokal ya. Huruf vokal itu ada berapa Bapak Ibu? 5. Iya ada 5 ya huruf vokal A, I, U, E, O. Coba Bapak Ibu-Ibu kita ucapkan bersama-sama ya. A, I, U, E, O. Nah, sekarang kita boleh ya angkat tangan kita Bapak Ibu semua, kita ucapkan huruf vokal dengan menggunakan tangan. Kalau huruf A ya Bapak Ibu semua, nih bentuk A. A, I, U, E. Bisa huruf E. Ya. O. Oh ya. Coba kita percepat ya. Kita percepat ya Bapak Ibu ya. Mulai dari A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Ya gimana? Udah agak enakan ya bahunya ya. Mudah-mudahan makin semangat. Terima kasih, Bu. Iya, kita mulai aja.
Bapak Ibu lihat ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai modul ajar ya. Prinsip pengembangan modul ajar. Pendekatan Bapak Ibu sekalian ya, kita sudah kenal apa itu modul ajar ya. Itu juga sudah disampaikan oleh rekan-rekan terdahulu yang dimaksud dengan pengembangan yang dimaksud dengan modul ajar itu apa ya secara pengertian. Di sini saya tidak bahas lagi pengertiannya. Kita fokus saja kepada pokok permasalahan yaitu prinsip pengembangan modul ajar. Prinsip pengembangan modul ajar ini ya kita lakukan melalui pendekatan ya perkembangan. Ini ada lima hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah karakteristik, kompetensi dan minat peserta didik di setiap fase. Tentu saja kita ketika ingin membuat modul ya, kita harus punya prinsip-prinsip. Yang pertama ini ya, karakteristik ya bagaimana anak-anak itu nantinya ya hasil dari modul yang kita ajarkan ini, baik itu nanti dari mulai tujuan pembelajarannya, kemudian selanjutnya evaluasi atau asesmennya itu harus memiliki karakteristik ya, ada karakter yang mau kita capai di situ, berkarakter, kemudian kompetensi ya. Tentu ini harus mengarah kepada apa yang ingin kita tingkatkan, apa yang ingin kita berikan kepada siswa itu meningkatkan kemampuan yang dia miliki, itu kompetensi ya. Kemudian harus kita mempertimbangkan minat peserta didik di setiap fase, karena peserta didik ini bukan sebagai bukan sebagai kita sebagai objek, tetapi peserta didik ini kita berdayakan juga sebagai subjek ya dari proses pembelajaran itu nanti. Nah, itu tertuang di dalam modul ya, prinsip yang pertama. Yang kedua adalah perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak ya atau gap antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Jadi kita juga harus memahami bahwasanya anak didik kita itu berbeda tingkat pemahamannya. Nah, di situ harus kita sesuaikan, masuklah di dalam prinsip pengembangan modul ajar itu nantinya. Kemudian harus bervariasi antar tingkat kompetensi. Tentu kemampuan anak didik kita atau peserta didik kita itu juga memiliki kemampuan yang berbeda. Nah, itu tidak sama. Jadi dalam modul itu nanti kita harus membuat variasi-variasi yang itu kita perhatikan juga sesuai dengan fasenya. Yang ketiga, melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik. Iya, unik. Nah, jadi unik di sini ya Bapak Ibu sekalian, kadang dalam satu rahim pun ya anak itu berbeda, baik dari sifat, kebiasaannya, minatnya. Nah, inilah uniknya ya. Kemudian prinsip yang keempat, bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal, dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Selanjut yang kelima, tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya.
Nah, jadi kembali lagi ke kitanya sebagai seorang pendidik harus memiliki tingkat kematangan ya. Bagaimana kita melihat anak didik kita itu adalah ya calon ya, manusia yang mengalami perkembangan. Nah, itu juga nanti kita perhatikan ketika kita membuat sebuah modul. Ya, masuklah dia dalam prinsip ke masuklah dia kepada prinsip kelima. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya ada 4 kriteria yang harus dimiliki ya sebuah modul ajar ya. Modul ajar itu harus memiliki 4 kriteria. Yang pertama, esensial. Apa yang dimaksud dengan esensial? Yaitu pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Ya, yang kedua, menarik bermakna menantang. Nah, untuk menumbuhkan minat belajar, ya kita melibatkan peserta didik itu secara aktif dalam proses. Jangan gurunya saja yang aktif, ya. Nah, ini berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Jadi, modul itu juga harus menumbuhkan minat. Ada kriteria yang keempatnya, yang menumbuhkan minat. Nah, minat inilah ya harus diperhatikan. Karena apa? Kalau dia tidak minat, dia tidak akan mau belajar. Jadi yang pertama, memang minat ini harus dapat kita tumbuhkan melalui modul yang kita susun. Nah, kenapa minat ini harus kita tumbuhkan? Karena berhubungan dengan nanti pengetahuan dengan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga terlalu kompleks. Anak-anak itu tingkat pemahamannya nggak sama dengan orang dewasa. Nah, jadi selain daripada pembelajaran itu jangan langsung tingkat tinggi, ya, walaupun pelajaran itu sulit, tapi kita mulai dari hal-hal yang menarik yang membuat siswa itu tertarik sehingga secara tidak dia sadar ya pengalaman yang dulu mungkin pernah dia ketahui dia lanjutkan dengan apa yang apa yang kita sampaikan pada hari ini dan itu tersambung ya. Jadi pelan-pelan gitu, perlahan menarik ya. Dan juga tidak boleh terlalu mudah ya untuk tahap usianya karena kalau mudah sudah tidak menarik lagi. Nah, disinilah prinsip inilah kita sebagai guru ya dituntut benar-benar ya memahami prinsip menarik bermakna menantang. Kemudian selanjutnya yang ketiga, relevan dan kontekstual. Relevan dan kontekstual ini yang dimaksud adalah berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Nah, istilahnya itu apa isi dari modul yang kita susun itu ya atau materinya ya kita carilah memang yang aktual, yang up to date, yang memang pada saat sekarang ini lagi dibicarakan ya dan dia memang relevan itu artinya bukan pengetahuan yang jadul gitu. Nah, jadi itu harus benar-benar relevan dengan keadaan saat sekarang ini ya. Selain daripada itu, kriteria yang harus dimiliki sebuah modul ajar adalah berkesinambungan. Apa yang dimaksud dengan berkesinambungan? Adanya keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu masih bisa didengar suara saya?
Masih bisa, Ibu. Masih bisa, Bu. Masih Iya, bisa. iya, saya tes saja mana tahu udah ada yang tidur. Masih Bu, masih. Baik, kita lanjut sekarang prosedur penyusunan modul ajar. Nah, guru pada saat mengembangkan modul ajar dapat mengikuti langkah-langkah sesuai dengan infografis di samping. Ya, hasil yang didapatkan di tahap ke-6 itu ya evaluasi dan tindak lanjut. Baik, kita lihat ya Bapak Ibu, perhatikan dari prosedur yang pertama adalah analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Nah, di sini guru perlu mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta didik berdasarkan latar belakang, ya, serta sarana dan prasarana sekolah, pengembangan modul dan sarana dan prasarana sekolah. Pengembangan modul ajar disesuaikan dengan kemampuan dan kreativitas guru. Berikutnya, yang kedua adalah bentar Bapak Ibu ya. Bentar Bapak Ibu ya. Ini ada sedikit gangguan. Adapun yang kedua adalah identifikasi ya. Kita harus mengidentifikasi ya dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Di sini guru memilih dimensi profil belajar Pancasila yang paling memungkinkan untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran. Nah, berikutnya yang ketiga, ya Bapak Ibu sekalian, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Nah, di sini guru dapat memilih ya alur ya tujuan pembelajaran ya. Maaf Bapak Ibu ya, sebentar ya. Baik. Yang ketiga ya Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa memilih ya sebagai guru ya bagaimana alur tujuan pembelajaran sebagai hasil pengembangan ya pengembangan sekolah atau mengacu pada tujuan pendidikan yang ada. Berikutnya yang keempat, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Nah, selain komponen inti, guru dapat memilih komponen sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Selanjutnya yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran ini, guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah disusun. Yang keenam, yang terakhir, ya, evaluasi dan tindak lanjut. Setelah melakukan pembelajaran, guru mengevaluasi efektivitas modul ajar dan tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Bapak Ibu sekalian ya,
eh, sebelum saya mengakhiri ya, kita harus mengingat ya, ada hal yang perlu kita ingat ya, di dalam alur tujuan pembelajaran dan modul ajar ini ya. Yang pertama, materi harus bersifat ya, bersifat pedoman atau petunjuk praktis bagi guru, sekolah atau stakeholder dalam mengembangkan alur tujuan pembelajaran dan modul ajar. Guru, sekolah, atau stakeholder dapat menggunakan referensi lain yang sesuai dengan kondisi dan lingkungan peserta didik. Nah, pada panduan ini ya, yang sudah saya jelaskan di atas ya, ini lebih menekankan pada konsep, prinsip, dan prosedur dalam mengembangkan alur tujuan pembelajaran dan modul ajar. Nah, yang terakhir, materi atau bahan ajar, guru dapat mengembangkan sendiri sesuai dengan kondisi sosial, budaya, kemampuan peserta didik, serta tingkat ekonomi masyarakat sekitar. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ya demikianlah materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasan Ibu mengenai mengenai modul ajar. Untuk menyingkat waktu, saya buka 2 pertanyaan. Baiklah, bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Baiklah, Pak Jularisman dipersilahkan. Nanti belum. Ya, silakan Pak Jul. Ya. Ibu moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada penyaji, Bu Nur Hafsyah. Bu, ini tadi saya masih kurang jelas mengenai identifikasi dan menentukan dimensi profil Pancasila. Apakah dan bagaimana profil Pancasila itu? Kasih Pak Jularisman. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Bu Asima, dipersilahkan. Terima kasih Bu Moderator. Di sini pertanyaan saya itu berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tadi. Bagaimanakah bentuk model yang berdimensi Pancasila itu? Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Indri. Oke, terima kasih Bu Asima atas pertanyaannya. Baiklah, kita kembali kepada Bu Nur Hafsyah. Bisa dijawab? Langsung Ibu. Baik Bu Indri ya. Bentar. Nanti WhatsApp aja Pak. Dipersilakan Ibu. Saya berusaha menjawab ya, tapi ini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti saya itu saya itu menyajikan, bukan berarti saya itu mampu. Nah, nanti kalau seandainya pun jawaban saya ada yang keliru ya, mohon nanti ada yang bisa memberi tambahan atau masukan ya. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, tadi memang saya belum menjelaskan ya. Kembali ke materi tadi. Kita lihat kembali di ini ya Bapak Ibu di layar monitor ya, kita kembali lihat materi yang saya sajikan ya. Itu langkah kedua ya, Bapak Ibu sekalian, identifikasi dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi di dalam kita membuat modul itu nantinya Bapak Ibu, kita harus dapat memasukkan ya profil Pancasila ini ya, profil pelajar Pancasila ini ya, agar ya modul itu nantinya
sesuai dengan dengan sekolah penggerak ya, dengan sekolah penggerak kan ciri khasnya adalah memiliki profil pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila itu ya nanti dapat saya jelaskan sebagai berikut ya. Bagaimanapun ya Bapak Ibu sekalian ya, kemajuan bangsa Indonesia terutama di masa depan tentu tergantung pada generasi mudanya. Karena itu generasi muda perlu dibekali karakter yang baik. Bagaimana membangun karakter itu? Nah, kita harus dapat pintar ya, kita punya trik bagaimana di dalam modul ajar yang akan kita sampaikan itu, kita masukkanlah profil Pancasila. Apa saja itu profil Pancasila, Bapak Ibu? Yang pertama adalah ya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Diharapkan pelajar Pancasila nanti memiliki spiritualitas yang tinggi sehingga dapat menerapkan segala nilai-nilai baik sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian tak hanya memiliki keimanan dan akhlak beragama, pelajar Pancasila juga memiliki akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, serta akhlak bernegara. Yang kedua, berkebinekaan global. Nah, apa yang dimaksud dengan berkebinekaan global? Yaitu nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika wajib menjadi nilai yang dipegang bersama oleh seluruh masyarakat Indonesia termasuk para pelajar. Bukan hanya dengan sesama bangsa Indonesia, melainkan juga ketika berhadapan dengan bangsa ya atau kultur lainnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian ya, yang ketiga ya, gotong royong. Gotong royong adalah salah satu nilai penting yang juga dijunjung oleh bangsa Indonesia. Pelajar Pancasila akan mampu melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan tersebut terasa lebih lancar, mudah, dan ringan. Nah, dengan bergotong royong ini mendorong kolaborasi, kepedulian, serta rasa ingin berbagi kepada lingkungan sekitar, Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, mandiri. Ya, ini jelas ya, kemandirian juga merupakan kunci penting dalam menjalani kehidupan. Meski mampu menjalankan sesuatu dengan gotong royong, tetapi pelajar Pancasila akan mampu menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik dan penuh tanggung jawab secara mandiri. Untuk itu dibutuhkan kesadaran dari diri sendiri terhadap situasi yang dihadapi, serta kemampuan untuk berguna pada lingkungan sekitar, termasuk masyarakat. Yang keenam, kreatif untuk menciptakan berbagai penemuan inovatif di masa depan diperlukan kreativitas yang tinggi. Tidak hanya sekedar menemukan gagasan-gagasan baru, sebuah inovasi diharapkan juga bermakna dan membawa dampak bagi masyarakat. Nah, jadi Bapak Ibu pelajar Pancasila akan dapat mengasah kreativitas dengan menerapkan pemikiran yang kritis, yang kemudian diolah menjadi inovasi yang baru. Nah, ini sesuai dengan zamannya. Bapak Ibu sekalian, ya, Ibu siapa tadi yang bertanya ya, Bu? Ibu Pak Jul ya? Pak Jul yang nanya ya? Pak Jul yang nanya. Ya, itu pertanyaannya sudah saya jawab ya Pak Zul. Nanti saya lanjut terus ya dengan pertanyaan Ibu Asima ya. Asima. Ya, bagaimana sih ya
bentuk modul ini kayaknya berkaitan ya, berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi ya. Bagaimana sih bentuk modul ajar yang memang sudah dibekali atau sudah kita masukkan profil Pancasila di depannya, di dalamnya. Saya sudah berusaha Ibu sekalian ya membuat modulnya, tapi saya juga nggak tahu ini betul apa enggak, tapi saya usahakan ya modulnya seperti yang kita lihat ya Bapak Ibu. Ya, ini modul ya ini sebenarnya modulnya modul kurikulum 2013. Ini memang sudah ada saya buat, tetapi setelah kita belajar ini ya dengan IHT ini, saya berusaha memformulakan bagaimana modul ini ya memiliki karakter ya pelajar Pancasila ya. Filosofisnya ada di dalam ini, mudah-mudahan ya saya sudah berusaha. Kita bisa lihat ya Bapak Ibu sekalian, ini modul bahasa Indonesia ya wajib di kelas 10. Ini saya berusaha susun ya walaupun edit sana edit sini. Nah, kita mulai dari daftar isi ya Bapak Ibu sekalian ya. Di dalam modul itu kita cantumkan daftar isi ya berikut yang seperti Bapak lihat Ibu ya. Selanjutnya ada glosarium ya seperti yang sudah tercantum di daftar isi. Ini peta konsepnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini nanti mengenai laporan hasil observasi ya Bapak Ibu. Nah, saya awali dengan pendahuluan ya. Pertama, A, identitas modul ya. Kita identitas itu kan sudah sama-sama ketahui ya, ada apa namanya, nama guru yang bersangkutan, mata pelajaran ya. Kemudian B, capaian pelajaran. Bapak Ibu sekalian, ya saya di sini mengambil capaian pelajaran itu ada 2. Kan seharusnya capaian pelajaran itu ada 1, menurut yang kita pelajari. Saya mengambil 2 di sini capaian pelajaran untuk 2 kali pertemuan. Jadi pertemuan yang pertama itu nanti ya capaian pelajarannya mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Kemudian nanti pertemuan keduanya, capaian pelajaran itu menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi secara lisan maupun tulis. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya pun ada yang rada-rada bingung ya, saya juga agak bingung juga sebetulnya. Tetapi saya saya kembali ke kurikulum 2013 ya, karena saya lihat capaian pelajaran itu tidak jauh beda dengan kompetensi dasar. Dan kompetensi dasar ini nanti sebenarnya Bapak dan Ibu enggak buat sendiri, tapi itu sudah disiapkan baku ya dari yang berwenang. Nah, kita nanti tinggal ya menjabarkan dari capaian pelajaran yang ingin kita capai. Setelah capaian pelajaran, berikutnya deskripsi singkat materi. Nih, Bapak Ibu sekalian. Berikut ya, setelah itu petunjuk penggunaan modul. Saya buat ini petunjuk penggunaan modul ya, karena kadang kita sendiri pun yang membuat ya, kita bisa nanti suatu saat ya tidak sistematis dalam menggunakannya. Nah, ini saya susun, saya tulis juga ya petunjuk penggunaan modul harus supaya nanti pembelajaran itu menjadi terarah. Berikut. Berikut materi pembelajaran. Nah, di sini materinya ya sudah saya cantumkan juga. Bapak Ibu lihat. Di mana sih ya profilnya gitu. Aduh, di mana sih profil pelajar Pancasilanya?
Nah, profil pelajar Pancasilanya itu saya masukkan di TP, di tujuan pembelajaran. Nah, contoh nih ya Bapak Ibu sekalian, ya setelah mempelajari kegiatan pembelajaran pertama ini diharapkan itu kalian itu untuk siswa ya, peserta didik atau siswa mampu mengidentifikasi laporan hasil observasi dengan kritis. Nah, kritis ini termasuklah dia ke dalam profil pelajar Pancasila. Pak Jul, kritis ini masuk nggak Pak Jul dalam Pak Jul dalam profil pelajar Pancasila? Masuk, Bu. Masuk. Ya, kritis itu dari berpikir kreatif ya. Iya, kritis, cermat ya, dan semangat. Nah, jadi kita masukkan itu nggak mesti seperti tadi ya nalar atau apa, tapi yang mengarah kepada ke arah sana. Bisa kan ada kalimat yang bersinonim ya, bisa saja kita masukkan ya yang ada nilai-nilai atau filosofis ya profil dari pelajar Pancasila. Kemudian di uraian materi. Tadi kan ada materi juga di atas secara singkat, ini uraiannya. Ini saya ambil juga ini materinya memang berkaitan dengan pandemi ya. Jadi laporan observasi ini kita tidak hanya mengacu kepada buku paket, tetapi kita bisa mengambil materinya dari pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan pada masa ini, masalah apa yang memang lagi trennya ya, lagi lagi hitsnya, lagi aktual ya, up to date-nya. Nah, itu kita bisa kembangkan materi yang dari buku paket yang selama ini kita gunakan. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu, misalnya di buku materi itu masih mengenai observasi mengenai apa yang mungkin 2 tahun yang lalu. Nah, kita bisa aja sebagai guru ya membuat dalam modul itu materi yang memang benar-benar terjadi dan dialami oleh siswa. Bapak Ibu sekalian ya, ini saya ambil ringkas aja di dalam pembelajarannya nanti. Nah, di dalam pembelajaran ini pun ya, ada nanti di situ bagaimana siswa bekerja sama dengan temannya dalam berdiskusi. Nah, ini termasuk gotong royong ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya hanya sekilas-sekilas saja. Nah, ini masih uraian materi. Ini juga masih ya fungsi laporan hasil observasi. Ini masih uraian materi Bapak Ibu sekalian. Nah, saya juga buat rangkuman materinya. Nah, ini kita kembali kepada penugasan ya, yang berikutnya penugasan mandiri ya. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, saya ini hanya menyampaikan sekilas karena saya bukan materinya mengenai menyusun ya, saya mengenai prinsip tadi ya. Lanjut. Ya. Ini juga saya contohkan ya, ini ada gambar kelinci ya. Nah, kelinci ini kita perhatikan tidak pernah hidup sendiri ya Bapak Ibu ya. Kelinci ini tidak bisa hidup sendiri. Dia itu minimal berdua atau bertiga. Nah, ini mencerminkan juga ya apa nih Bapak Ibu, ada nggak ini yang kelinci suka bersama-sama, kelinci tidak bisa dia sendiri tidak bisa, dia lebih senang berkumpul rame-rame gitu. Ini kira-kira Bapak Ibu mencirikan ada nggak tadi kaitannya dengan pertanyaan yang pertama, profil dari pelajar Pancasila Bapak Ibu sekalian. Ini saya kembali lagi nih biar nggak ngantuk ya. Ada Bapak Ibu, masuk nggak sifat kelinci ini? Ada nggak di dalam profil dari pelajar Pancasila yang kita ilustrasikan pada kehidupan kelinci?
kelinci suka berbagi ya Bapak Ibu, walaupun dalam satu tempat makanannya ya mereka mau satu tempat itu bersama-sama. Nah, lanjut. Saya emang hemat waktu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, terus Pak Bu. Baik, Bapak Ibu sekalian ya. Demikianlah jawaban yang ingin saya berikan kepada Ibu Asima ya. Yang jelas dalam modul ini saya berusaha memasukkan ya profil Pancasilanya di TP ya Ibu ya, di TP-nya. Nah, jadi mungkin nanti Bapak Ibu sekalian bisa memasukkannya mungkin di dalam apa namanya penugasan, di dalam evaluasinya, tapi tentu di uraian materi juga kita masukkan nilai-nilai ya filosofis dari Pancasila itu. Baiklah Bapak Ibu sekalian ya, bagaimana Pak Zul, Bu Asima? Saya kembalikan kepada moderator. Gimana Ibu Asima? Mungkin untuk Pak Jul ada gangguan jaringan Ibu. Iya. Nah iya. Gimana Bu Asima? Oh iya, saya dapat udah mengerti dari penjelasan Ibu Nur Hapsyah. Oke. Ya. Oke. Gimana Ibu Nur Hapsyah? Saya balikkan kembali. Ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, Ibu, ya Bapak Ibu sekalian, ya demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, ya. Kembali lagi bahwasanya kita adalah sama-sama belajar. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian saya tadi ya yang tidak pada tempatnya ataupun kurang pas, ya. Tapi niat saya memang hanya ya ingin berbagi, ya mudah-mudahan nanti di lain waktu Ibu yang di depan, saya yang menyimak. Demikian saja Bapak Ibu sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Nur Hapsyah dengan materinya dan terima kasih Pak Jul dan Bu Asima pertanyaannya. Nah, saya akhiri dengan ucapan hamdalah dan saya akhiri juga billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.